Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang proyek akhir yang judulnya Sistem Informasi Game Shop dengan Short Answers. Next. Berikut kami pertama akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan nama saya Ahmad Gulam Ramadan Nugroho dengan NIM 2224 1010 3062 dan selanjutnya Saya Febrianto Notonegoro dengan NIM akhir 3058. selanjutnya Dan saya dan Dendi Syafil Firmansyah dengan NIM akhir 3084. Saya Muhammad Zaki Darmawan dengan NIM akhir 3076. Saya Muhammad Helmi Fatur Rozi dengan NIM akhir 3023. next. Berikut akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki Darmawan. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sistem informasi game shop adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk memudahkan sebuah toko game untuk memanajemen data game secara komputerisasi dan mengurangi biaya operasional toko. Sistem tersebut dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan algoritma quickshot. Next. Tujuannya di sini kelompok kami yaitu ada 4. Yang pertama, untuk mempermudah proses pendataan. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Dan untuk yang keempat, menghindari kerusakan data. Next. Di sini ada use case diagramnya, di mana orang yang sebagai customer hanya bisa untuk mengakses lihat game dan untuk mencari game. Sedangkan jika admin bisa mengakses semuanya, yaitu ada lihat game, tambah game, hapus game, dan untuk mencari game. Next. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma quickshot. Algoritma quickshot sendiri adalah algoritma pengurutan data dengan memecahkan kumpulan data menjadi 2 bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Next. Di sini kami akan menghadirkan beberapa menu fitur, yaitu ada melihat data game, mengurutkan data game, menambah data game, menghapus data game, dan melakukan pencarian game. Next. Penyimpanan data. Penyimpanan data pada sistem ini menggunakan database JSON. Dengan menggunakan database tersebut, dapat memudahkan pengguna untuk mengolah data secara digital. Next. Dan Berikut. selanjutnya adalah kode program yang akan saya kembalikan kepada Gulam untuk dijelaskan. Baik. Next. Ini adalah kode program yang pertama. Ini, mohon maaf ada yang kepotong untuk yang untuk yang pertama di share screen. Berikut akan di share screen codingannya langsung. Nah, ini adalah codingan yang pertama. Ini ada untuk baris pertama kita mengimpor modul JSON, getPass, dan OS. Modul JSON digunakan untuk bekerja dengan format JSON. Modul getPass digunakan untuk mengambil input dari pengguna tanpa menampilkan teks yang dimasukkan, dan modul OS digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Kemudian kita mendefinisikan variabel data game yang berisi nama file untuk database JSON yang akan digunakan dalam program ini. File ini diasumsikan berisi data permainan. Selanjutnya kita kembali ke PPT. Nah, berikut ada yang fitur pertama, menampilkan menu. Ini ada fungsi header. Fungsi ini mencetak header untuk tampilan game shop menggunakan format string yang diformat secara khusus. Ada variabel warna adalah sebuah kelas yang berisi kode warna untuk output terminal. Dalam hal ini kita memiliki kode warna hijau dan kode reset untuk mengatur warna teks.
Fungsi print digunakan untuk mencetak header dengan menggunakan warna hijau untuk mengatur warna teks menjadi hijau. Fungsi print selanjutnya digunakan untuk mencetak judul dan deskripsi game shop dengan format yang rapi. Terus garis pemisah sepanjang 50 karakter dicetak menggunakan fungsi print. Terakhir itu warna reset digunakan untuk mengembalikan warna teks ke pengaturan default. Selanjutnya ada fungsi menu. Fungsi ini menampilkan menu game shop dengan meminta input dari pengguna. Pertama, os.system CLS digunakan untuk membersihkan layar konsol agar tampilan tetap rapi. Selanjutnya, fungsi header dipanggil untuk mencetak header game shop dalam loop while true. Menu utama ditampilkan menggunakan fungsi print. Pengguna ini diminta untuk memasukkan nomor menu yang diinginkan melalui input. Berdasarkan nomor yang dimasukkan, fungsi akan memanggil fungsi yang sesuai untuk melihat, menambah, menghapus, atau mencari game atau keluar dari program. Jika nomor yang dimasukkan tidak valid, pesan fitur tidak tersedia dicetak menggunakan print. Jika pengguna memilih nomor 5, program akan mencetak pesan program berhasil ditutup dan loop akan dihentikan dengan kata kunci break. Next. Ini ada tampilannya seperti ini hasilnya. Next. Lanjut. Nah, ini tadi file JSON-nya. Next. Apa ya? Baik, selanjutnya ada fitur membaca dan menulis database. Ini ada fungsi tulis data file. Fungsi ini digunakan untuk menulis data ke dalam file JSON. Parameter data adalah data yang akan ditulis ke dalam file. Parameter file adalah nama file yang akan digunakan untuk menulis data. Fungsi open digunakan untuk membuka file dalam mode penulisan dalam kurung DW. Data diubah menjadi format JSON dan ditulis ke dalam file menggunakan fungsi JSON.dump dalam kurung buka kurung. Parameter indent sama dengan 4 digunakan untuk menyusun data dalam format JSON dengan identitas 4 spasi. Setelah data ditulis file ditutup. Selanjutnya ada fungsi baca file. Fungsi ini digunakan untuk membaca data dari file JSON. Parameter file adalah nama file yang akan dibaca di dalam blok tree escape. Fungsi open digunakan untuk membuka file dalam mode membaca dalam buka kurung R tutup kurung. Fungsi JSON load digunakan untuk membaca data JSON dari file yang terbuka. Jika file tidak dapat dibuka atau ada kesalahan dalam membaca data, IO error akan terjadi dan blok expect akan menangkapnya. Jika terjadi kesalahan, fungsi akan mengembalikan data kosong. Jika tidak terjadi kesalahan, data JSON yang dibaca akan dikembalikan oleh fungsi. Dengan menggunakan fungsi tulis dan baca, kita dapat menulis data ke file JSON dan membaca data dari file JSON. Ini memungkinkan penggunaan database JSON untuk menyimpan dan memanipulasi data game dalam program. Selanjutnya ada fitur lihat data game. Ini ada fungsi lihat. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar game yang ada di dalam database. Pertama, osystem.cls digunakan untuk membersihkan layar konsol agar tampilan tetap rapi. Selanjutnya ada fungsi header dipanggil untuk mencetak header game shop. Untuk penggunaan diberi opsi untuk mengurutkan daftar game sebelum ditampilkan menggunakan input dan variabel urut. Jika penggunaan memilih untuk mengurutkan urut sama dengan PTIZ, fungsi sort akan dipanggil untuk mengurutkan data game sebelum ditampilkan. Jika pengguna tidak ingin mengurutkan urut sama dengan petik N, data game dibaca dari file JSON menggunakan fungsi baca dan disimpan dalam variabel data. Jika panjang data sama dengan 0, itu artinya tidak ada game dalam database dan pesan data kosong ditampilkan menggunakan print. Jika data tidak kosong, daftar game ditampilkan dengan nomor urut menggunakan format string yang diformat secara khusus. Pesan no dan nama game digunakan sebagai header kolom. Setiap game di print menggunakan print dengan format yang telah ditentukan. Setelah itu, print digunakan untuk memberikan baris kosong di akhir tampilan. Dengan demikian, fungsi lihat memungkinkan pengguna untuk melihat daftar game dalam database
Pengguna juga dapat memilih untuk mengurut daftar sebelum ditampilkan atau tidak. Berikut adalah rule-nya dari program ini. Ini ada pertama ini melihat data game. Terus jika ingin mengurutkannya kita ketik Z maka urut dan ketik N maka tidak urut. Ditampilkan kita agak codingannya. Berikut adalah codingannya akan saya tampilkan. Sebentar. Nah, coba di run. Nah, ini kita akan fitur pertama yang kita pilih nomor 1 lihat game. Nah, ini ya apakah ingin diurutkan terlebih dahulu? Jika ketik Z maka urut dan N maka tidak urut. Kita coba ngetik Z terlebih dahulu. Nah, ini jika kita mengetik Z maka ini akan urut dari alfabet yang awal dari A, B, C sampai dengan Z. Ada Call of Duty, FIFA, dan seterusnya. Nah, kita lihat yang N. Nah, ini coba pilih nomor 1. Kita coba yang N. Nah, maka ini tidak urut. Ini acak dari G, P, GTA, PES, nah, dan seterusnya. Next, kembali ke PPT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Febri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, ini selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada menu fitur tambah, yang dimana fitur tambah di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi login dan juga fungsi tambahnya. Yang pertama di sini fungsi login tambah. Fungsi ini digunakan untuk melakukan login sebagai admin sebelum dapat mengakses fitur penambahan data game. Nah, variabel sandi 1 dan user 1 menyimpan sandi dan nama pengguna yang valid untuk login. Nah, pesan untuk login ditampilkan menggunakan fungsi print dan di dalam loop while true pengguna diminta untuk memasukkan nama pengguna dan sandi menggunakan input dan get pass secara berturut-turut. Nah, jika sandi dan nama pengguna yang dimasukkan sesuai dengan sandi 1 dan user 1, pengguna pesan akan ditampilkan yang berupa Anda telah login sebagai admin yang ditampilkan menggunakan print. Nah, selanjutnya fungsi tambah dipanggil untuk memulai proses penambahan data game. Jika sandi atau nama pengguna yang dimasukkan tidak valid, maka pesan gagal login lalu kembali ke menu akan ditampilkan menggunakan print dan fungsi menu dipanggil untuk kembali ke menu utama. Lalu lanjut di sini untuk fungsi tambahnya atau dev tambah. Di sini fungsi ini digunakan untuk meminta input pengguna untuk menambahkan data game ke dalam database. Nah, pengguna diminta untuk memasukkan nama game baru menggunakan input dan disimpan dalam variabel judul. Data game saat ini dibaca dari file JSON menggunakan fungsi baca dan disimpan dalam variabel data input. Nama game yang dimasukkan oleh pengguna ditambahkan ke dalam data input menggunakan metode append. Dan data yang telah diperbarui kemudian ditulis kembali ke file JSON menggunakan fungsi tulis. Lalu akan dimunculkan pesan di mana game lalu nama game berhasil ditambahkan. Akan ditampilkan menggunakan print dan pengguna diberi opsi untuk menambahkan game lagi atau kembali ke menu utama menggunakan input. Jika pengguna memilih untuk menambahkan game lagi, maka akan mengetik Y, lalu fungsi tambah akan dipanggil secara rekursif. Jika pengguna memilih untuk tidak menambahkan lagi, maka akan mengetik N. Maka fungsi menu akan dipanggil untuk kembali ke menu utama. Jika pengguna memasukkan input yang tidak valid, juga akan memicu pemanggilan menu. Dengan demikian, fungsi login tambah digunakan untuk login sebagai admin sebelum mengakses fitur penambahan data game.
Sementara fungsi tambah digunakan untuk meminta input nama game yang baru dari pengguna, menambahkannya ke dalam database, dan memberikan opsi untuk menambahkan data game yang baru atau kembali ke menu utama. Dan bisa dilihat di situ outputnya, eh, jika kita memilih menu fitur 2, maka kita akan diminta untuk login terlebih dahulu, di mana kita akan yang pertama menginputkan user di sini Abdul, dan passwordnya akan disembunyikan menggunakan get pass yang isinya 1 2 sampai 5, dan jika berhasil akan mengoutput Anda telah login sebagai admin. Lalu selanjutnya kita akan diminta untuk menginputkan nama game yang baru. Di sini kami menginputkan God of War 4, lalu loading, dan mengoutput lagi game God of War 4 berhasil ditambahkan. Lalu akan mengoutputkan pilihan lagi apakah ingin menambah game lagi, ya atau no. Dan untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke soal studio code-nya. Nah, di sini kita akan memilih menu fitur nomor 2. Kita memilih menu fitur nomor 2. Nah, kita akan disuruh untuk login terlebih dahulu jika ingin melanjutkan. Enter 2 kali jika ingin kembali ke menu. Oke, kita harus mengantarkan username terlebih dahulu Abdul. Oke. 1 sampai 5. Start. Kita akan coba menginputkan Spider-Man 2. Jadi, nah, maka game Spider-Man 2 berhasil ditambahkan. Bisa dilihat file JSON-nya. Nah, akan otomatis ditambahkan ke paling akhir. Di sini Spider-Man 2. Berarti eh, kita sudah berhasil menambahkan game yang dalam database yang baru. Oke, next. Balik ke PowerPoint. Next. Nah, di sini kami juga memasukkan yang sebelumnya. Ya, sebelumnya kan kita memasukkan God of War. Oke, maka akan masuk God of War di sini. Nah, selanjutnya untuk menu menghapus data game akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya menjelaskan tentang fitur hapus data game. Dev login up, login hapus ini digunakan untuk melakukan login sebagai admin sebelum dapat mengakses fitur menghapus data game. Akan diimport ke getPass, dan untuk variabel sandi 1 dan user 1 menyimpan sandi dan nama pengguna yang valid untuk login. Sandinya dengan 1 2 3 4, usernya Abdul. Untuk perintah loginnya untuk menggunakan print. Untuk loopnya while true diminta untuk memasukkan nama pengguna dan sandi menggunakan input dan get pass secara berturut-turut. Jika sandi dan nama pengguna yang dimasukkan sesuai dengan sandi dan user, pesan Anda telah login sebagai admin ditampilkan menggunakan print. Dan jika salah, pesannya akan keluar gagal login dan kembali ke menu.
Dan untuk dev hapus ini digunakan untuk menampilkan daftar game yang ada dan memungkinkan pengguna untuk memilih game yang akan dihapus. Data untuk data gamenya dibaca dari file JSON menggunakan JSON load dan disimpan dalam variabel data. Jika panjang data sama dengan 0, artinya jika game dalam database dan pesan data kosong ditampilkan menggunakan print. Untuk sebelahnya, pengguna diminta untuk memasukkan nomor, yaitu yang print nomor, nama game yang akan dihapus menggunakan input. Jika nomor dimasukkan valid, di antara panjang data, game dengan nomor tersebut akan dihapus dari data. Data tersebut telah diperbarui kemudian ditulis kembali ke JSON menggunakan JSON dump. Misalkan berhasil, pesannya akan tertulis berhasil menghapus game, ditampilkan dengan menggunakan print. Pengguna diberi opsi untuk menghapus game lagi atau kembali ke menu utama menggunakan input. Jika memilih untuk menghapus game lagi, mengetik ya akan dipanggil. Jika untuk tidak memilih menghapus lagi, ketik N untuk tidak. Jika pengguna memasukkan input yang tidak valid, juga akan memicu panggilan menu. Dengan demikian, fungsi login hapus digunakan untuk login sebagai admin sebelum mengakses fitur penghapus data game. Sementara fungsi hapus digunakan untuk menampilkan daftar game, menghapus game yang dipilih, dan memberikan opsi menghapus game lagi atau kembali ke menu utama. Untuk contohnya di sebelahnya ini, jika fiturnya untuk memilih angka 3 untuk menghapus game, lalu melakukan login. Ini gamenya akan keluar, lalu memilih game apa yang akan dihapus, yang nomornya akan 9, diketik login. Jika ingin menghapus lagi, ketik iya. Jika tidak ingin menghapus game lagi, ketik N. Next. Kayak codingan dah. Nah, untuk JSON-nya yang tadi, yang taken menghilang. X. Untuk selanjutnya akan dibaca dengan teman saya. Baik, untuk fungsi selanjutnya akan saya lanjutkan, yakni search atau fungsi cari. Fungsi ini digunakan untuk mencari game berdasarkan nama yang dimasukkan oleh pengguna itu sendiri. Pengguna diminta untuk memasukkan nama game yang ingin dicari menggunakan input tanda kurung dan disimpan dalam variabel num. Data game saat ini dibaca dari file JSON menggunakan fungsi baca buka kurung tutup kurung dan disimpan dalam variabel n. Dalam loop for, setiap elemen dalam n dicek apakah sama dengan num. Jika ada game dalam database yang sesuai dengan num, variabel dicari akan diisi dengan nilai tersebut.
Jika num sama dengan dicari, artinya game yang ditemukan dalam database dan pesan dengan judul game yang dicari ditampilkan menggunakan print. Garis pemisah yang terdiri dari karakter sama dengan juga ditampilkan di atas dan di bawah judul game. Setelah itu, fungsi next cari kurung buka kurung tutup dipanggil untuk memberikan opsi pengguna untuk mencari game lagi atau kembali ke menu utama. Jika tidak ada game yang sesuai dengan nama, pesan akan muncul nama game tidak tersedia. Itu nanti akan muncul menggunakan print. Garis pemisah juga ditampilkan di atas dan di bawah pesan. Setelah itu, fungsi next cari kurung buka kurung tutup dipanggil untuk memberikan opsi pengguna untuk mencari game lagi atau kembali ke menu utama. Ini kalau udah tuh bakal muncul apakah ingin mencari game lagi. Jika pengguna milih Y atau iya, fungsi cari akan dipanggil secara rekursif. Namun, jika pengguna milih untuk tidak mencari lagi atau mengetik N atau no, fungsi menu dipanggil untuk kembali ke menu utama. Jika pengguna memasukkan input yang tidak valid, juga akan memicu pemanggilan menu kurung buka kurung tutup. Dengan demikian, fungsi cari memungkinkan pengguna untuk mencari game berdasarkan nama dalam database. Setelah pencarian selesai, pengguna diberi opsi untuk mencari lagi atau kembali ke menu utama. Next. Terus selanjutnya ada fungsi algoritma mengurutkan atau sort. Fungsi ini dipanggil saat pengguna memilih untuk mengurutkan daftar game sebelum menampilkannya. Data game saat ini dibaca dari file JSON menggunakan fungsi baca dan disimpan dalam variabel data. Ukuran dari data game dihitung dan disimpan dalam variabel size. Fungsi quicksort dipanggil untuk mengurutkan data game berdasarkan nama. Setelah pengurutan selesai, daftar game yang udah diurutin tadi ditampilin menggunakan print. Nomor dan nama game ditampilkan dalam format yang terformat rapi. Fungsi kumpulan urutan rendah tinggi. Fungsi ini merupakan bagian dari algoritma quicksort yang digunakan untuk mempartisi elemen dalam daftar game. Fungsi ini memilih elemen terakhir atau pivot dan mempartisi elemen-elemen sebelum pivot yang lebih kecil dan elemen-elemen setelah pivot yang lebih besar. Indeks pivot yang akhirnya ditempatkan pada posisi yang sesuai dan berfungsi sebagai pemisah antara dua subarray. Terus ada fungsi quicksort. Fungsi ini merupakan implementasi rekursif dari algoritma quicksort. Jika rendah kurang dari tinggi, maka fungsi ini memanggil fungsi kumpulan untuk mempartisi urutan game berdasarkan pivot. Setelah itu, fungsi quicksort dipanggil lagi secara rekursif untuk mengurutkan subarray sebelum dan setelah pivot. Selanjutnya ada fungsi animasi. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan animasi sederhana saat data game sedang diurutkan. Seperti animasi loading pada bagian animate, karakter-karakter tertentu kayak icon-icon ditampilkan bergantian dalam loop for menggunakan size.stdout.write kurung buka kurung tutup dan size.stdout.flash kurung buka kurung tutup. Animasi ini berjalan dalam thread terpisah menggunakan threading.thread kurung buka kurung tutup.
Setelah beberapa waktu, animasi dihentikan dengan mengatur nilai done sama dengan true. Setelah menjelaskan fungsi-fungsi di atas, program akan memanggil fungsi menu untuk menjalankan menu utama dari game shop. Sekian penjelasan dari saya. Berikut ini saya akan menyebutkan beberapa hal yang perlu kita lengkapi lagi dalam search code kita. Yang pertama di sini program pembelian oleh customer masih belum selesai. Nah, jadi program ini masih berhenti pada melihat dan menampilkan game apa saja yang tersedia. Nah, jadi tadi kan hanya sekedar menampilkan game apa saja yang ada dalam database. Nanti kita akan menambahkan user bisa memilih game apa yang dibeli dan transaksinya akan masuk ke dalam database baru. Begitu. Dan yang kedua di sini ada setelah customer, ya sama sih. Dan yang selanjutnya ada pada fitur search akan sedikit diubah untuk memudahkan user. Nah, karena kan yang awal pada fitur search kita harus mencari sesuatu yang spesifik banget gitu. Seluruh hurufnya harus sama. Nanti kita akan mengubahnya supaya memudahkan user. Contohnya Mortal Kombat. Kita tidak perlu mengetikkan seluruh atau secara lengkap Mortal Kombat begitu. Kita hanya perlu uh, contohnya kita hanya perlu mengetikkan more, maka sudah bisa menampilkan game yang ada atribut more-nya begitu. Oke, kembali. Nah, kesimpulan di sini, jadi dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan data secara digital dan mengurangi biaya operasional. Nah, hal ini akan membawa manfaat yang signifikan dalam hal efisiensi dan keuntungan publik. Nah, jadi mungkin sekian ya yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan pengucapan atau apa, mohon dimaafkan. Yang Ada tambahan, Mas? sudah, mungkin sudah Wassalam. sekian. Terima kasih dari pemegang. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.